Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran multimedia pada job sheet ke-9, pertemuan ke-11 dengan judul pewarnaan, rigging, dan skinning menggunakan 3D Blender. Ya. Pewarnaan di sini maksudnya adalah pemberian material warna pada suatu objek atau pemberian tekstur pada suatu objek. Sementara untuk rigging itu sendiri merupakan pemberian bond kepada suatu objek, ya, atau pemberian tulang kepada suatu objek sehingga objek tersebut bisa kita lakukan gerakan animasi nantinya. Sementara untuk skinning ini merupakan tahap penyatuan antara bond dengan objek. Mungkin untuk jelasnya kita langsung praktekkan saja adik-adik bagaimana cara pewarnaan, rigging, dan skinning menggunakan 3D Blender. Silahkan dibuka objek di blendernya, objek kartun seperti ini lebih kurang. Nah sekarang kita akan coba beri pewarnaan pada suatu objek ini. Kemudian kita berikan bond kepada objek ini. Kemudian kita render. Oke, yang pertama sekali kita kasih warna untuk objek ini keseluruhannya dengan cara pilih bagian atas ini ada object mode, ada edit mode, pilih edit mode. Kemudian dipilih yang face ini dari mahasiswa sekalian. Kemudian kita klik vertex yang ada pada objek ini, terserah yang mana aja, seperti ini. Kemudian kita tekan A, seperti itu adik-adik ya. Bentar. Oke, kita ulangi adik-adik. Pertama sekali kita pilih pada bagian menu ini edit mode, kemudian kita pilih face, kemudian kita klik salah satu vertex yang ada pada objek ini, ya, seperti ini. Kemudian kita tekan setelah kita klik salah satu vertex yang ada pada objek ini, kemudian kita tekan A, maka keseluruhannya akan terseleksi seperti ini. Kemudian kita beri pewarnaan dengan cara kita pilih di sini. Ya, material properties, kita klik material properties seperti ini. Kemudian kita pilih, kita tambahkan warna di sini. Kemudian klik new. Kemudian pada base color, nah klik warna yang di sini. Nah, muncul pewarnaan seperti ini. Kita ambil warna yang biru muda seperti ini. Ya. Kita tunggu sehingga pada kotak material akan muncul material baru, yaitu material 001 dengan warnanya warna biru muda. Kemudian kita pilih material 001 warna biru muda ini, kemudian kita klik assign seperti itu. Nah, untuk melihat efeknya, hasilnya kita pilih yang viewport shading ini, viewport shading. Kita pilih viewport shading. Nah, akan kelihatan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita coba beri pewarnaan pada kaki dan tangan dari objek kartun ini dengan warna yang berbeda. Kita gunakan warna, misalkan warna kuning. Ya, kita lihat dari bawah, bagian bawah, kemudian kita seleksi vertex-vertex yang berada pada kaki objek ini secara keseluruhan, objek yang ini secara keseluruhan, bagian bawahnya. Ya, dengan cara kita sama dengan tadi, kita masih dalam posisi edit mode, kemudian masih dalam posisi face, kemudian kita blok saja yang ini bagian kakinya. Nah, ini adik-adik. Nah, yang ini kita blok. Nah, seperti itu sehingga keseluruhan bagian kakinya ini
akan terseleksi seperti itu. Nah, kemudian kita pilih pewarnaannya. Kemudian kita pilih new. Kemudian pada base color kita pilih warnanya yang warna kuning. Seperti ini. Sehingga pada kotak material akan muncul material 002 warna kuning. Kemudian pilih yang material 002 yang warna kuning ini, kemudian kita pilih assign. Nah, sehingga bagian kakinya akan berubah menjadi warna kuning. Begitu juga untuk bagian sisi tangannya ini. Nah, kita blok bagian tangannya seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi bagian bawahnya yang belum terseleksi. Kemudian kita seleksi bagian bawah dengan menekan tombol shift dengan sambil menahan. Kemudian kita blok bagian tangan bagian bawahnya ini sehingga terseleksi bagian bawahnya. Sementara bagian belakangnya juga kita perlu seleksi dengan cara tekan tahan tombol shift, kemudian kita blok yang bagian tangan yang bagian belakang seperti itu. Nah, kita periksa bagian depannya apakah semuanya sudah terseleksi. Nah, kebetulan di bagian jempolnya ini masih belum terseleksi. Kita seleksi dengan cara yang sama, tekan tombol shift sambil menahan, kemudian kita blok seperti ini sehingga kira-kira sudah terseleksi keseluruhannya. Maka kita ambil lagi warna material warna kuning, kemudian kita assign. Nah, sehingga hasilnya seperti itu. Nah, seperti itu Dedek. Nah, sementara untuk matanya kita kasih warna yang berbeda. Misalkan kita kasih warna yang warna hitam. Mungkin di sini posisinya adalah kita pilih object mode, kemudian kita pilih bagian matanya ini, kemudian kita pilih pewarnaannya new dengan warna yang warna hitam. Kita geser aja ke bawah warna hitam sehingga warnanya akan berubah warna hitam. Begitu juga yang sebelahnya new, kemudian kita pilih yang warna hitam. Nah, sudah jadi Dedek. Sehingga sudah jadi karakter kartunnya menjadi warna. Sudah kita beri tekstur warna atau material warna. Nah, selanjutnya kita adalah memberikan rigging kepada objek ini. Nah, caranya adalah dengan cara kita masih berada pada object mode, kemudian kita pilih add, kemudian kita pilih armature, kemudian kita pilih single bond. Nah, akan muncul bond tepat di bagian tengah dari objek ini. Kemudian kita munculkan. Nah, kebetulan di sini bondnya bagian atasnya tidak muncul keseluruhannya, sehingga agar keseluruhan bond ini bisa dilihat secara keseluruhannya, maka pada ini ya, pada objek kita pilih objek data properties ya, objek data properties kita pilih, kemudian kita pilih viewport display. Nah, kemudian kita pilih in front. Nah, sehingga muncul bondnya secara keseluruhan akan muncul. Nah, selanjutnya bondnya ini kita kembangkan untuk bagian atasnya, kaki dan tangan. Caranya kita pilih objek bond ini atau tulang ini, kemudian kita beralih ke posisi edit mode seperti ini. Nah, kita klik bagian ujung atasnya, kemudian kita tekan E untuk mengextrude ya, kemudian kita tekan enter, kemudian kita pilih yang ini, kemudian kita geser ke atas. Nah, seperti itu dari mahasiswa sekalian. Nah, sekarang kita bentuk bagian tangannya dengan cara kita klik yang bagian bond yang paling atas, kemudian kita extrude dengan menekan E, kemudian kita enter, kemudian kita geser ke samping. Nah, seperti itu. Nah, agar bondnya ini terpisah dengan bond yang di tengahnya ini, kita klik bond yang ini,
kemudian kita tekan Alt dengan P bersamaan, Alt P. Kemudian kita pilih disconnect bond. Nah, sehingga ini bisa kita lepas, kemudian bisa kita tarik ke untuk bagian tangannya. Ya, kita kecilin dengan menekan tombol S untuk memperkecil skalanya. Kemudian kita tarik seperti ini. Nah, kemudian kita posisikan seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sampingnya dengan tekan E untuk mengextrude, kemudian enter, kemudian kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi E, enter, kita tambahkan lagi. Nah, kemudian kita tambahkan lagi dengan mengextrude E, kemudian enter, kemudian kita tambahkan. Nah, begitu juga untuk yang di samping kirinya. Kita klik bagian ujung ini, kemudian kita tekan extrude E, kemudian enter, kemudian kita tarik ke samping kiri. Nah, agar terpisah bond yang di atas ini dengan bond yang berdiri vertikal ini, maka caranya sama. Kita pergi ke object mode, kemudian kita klik objek yang di atas. Kita masih berada posisi edit mode. Kita klik bond yang paling di atas, kemudian kita tekan Alt P, kemudian kita disconnect bondnya, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita geser untuk bagian tangannya seperti ini. Kemudian kita kecilkan skalanya agar seimbang dengan yang samping kanan seperti itu. Kemudian kita extrude ke samping, tekan E, kemudian enter, kita tarik ke samping. Nah, kita ulangi, E, enter, kemudian kita geser, kemudian kita ulangi sekali lagi, extrude E, kemudian enter, kemudian kita geser ke samping. Nah, begitu juga untuk bagian kakinya. Yang bagian kaki kita ambil posisi ini, tekan E, kemudian enter, kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita pisahkan dengan cara LTP, kemudian disconnect bond. Nah, kemudian kita tarik, kemudian kita rotate ke bagian bawah, ya, tekan R, kemudian Z, ya. R, kemudian searah sumbu Y. Nah, seperti itu. Kemudian kita geser, kemudian kita kecilin skalanya dengan S, tekan S. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita extrude bagian bawahnya, tekan E, kemudian enter. Kemudian tekan E lagi, enter lagi. Kemudian kita extrude lagi, tekan E, enter lagi, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, begitu juga untuk kaki yang di bagian kirinya. Kita extrude yang dari sini, tekan E, enter, kemudian kita geser. Nah, seperti itu. Kemudian kita pisahkan dari bond yang bagian tengah dengan tekan Alt P, kemudian disconnect bond. Seperti ini. Kemudian kita rotate dia agar menghadap ke bawah dengan merotate searah sumbu Y ini, yang garis warna hijau ini merupakan sumbu Y, yaitunya dengan tekan R, kemudian tekan Y. Nah, kemudian kita tarik agar posisinya seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan posisinya. Kemudian ini kita extrudekan lagi, kemudian enter. Nah, seperti itu. Nah, kita ulangi, extrude lagi, enter lagi, kemudian tarik, kemudian tekan E lagi, kemudian enter. Ya. Nah, lebih kurang seperti itu, sehingga terbentuklah bondnya.
bondnya pada karakter ini. Nah, sekarang posisi bondnya ini belum menyatu dengan karakternya. Nah, sekarang kita proses untuk menyatukan bond ini dengan karakter. Sehingga di waktu tulang ini kita gerakkan, maka objek ini juga akan ikut bergerak. Dengan cara tekan salah satu bond ini, kemudian kita tekan A. Oh ya, berarti ya khusus untuk bond yang di bagian bawah sudah tidak kita pergunakan lagi. Ini boleh kita hilangkan dengan cara klik bagian bawah, kemudian kita tekan delete, kemudian delete bondnya. Nah, sehingga sudah tidak pakai lagi bond yang bagian bawah ini. Kemudian kita seleksi semuanya, tekan A seperti ini. Kemudian kita pilih object mode, kemudian kita seleksi seluruhnya, tekan shift, kemudian kita blok seperti ini. Kemudian kita pilih object mode. Nah, ini proses skinning. Ya, jadi proses skinning itu adalah proses penyatuan antara bond dengan objek ini. Ya, dengan cara klik bondnya, kemudian tekan A, ya. Nah, tekan bondnya seperti ini. Bondnya sudah terklik, kemudian kita akan save, kemudian kita blok karakternya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita blok seluruh karakternya ini, kita skinning. Kita dengan cara klik objek, kemudian kita pilih parent, kemudian kita pilih with automatic wag. Nah, seperti itu. Nah, sekarang posisinya sudah antara bond dengan objek sudah menyatu. Nah, sekarang kita sudah bisa memposisikannya, mempose mode-nya. Nah, misalkan kalau ini kita gerakkan, nah, objeknya sudah bisa bergerak. Nah, seperti itu. Atau seperti ini. Nah, sehingga sudah bisa bergerak. Nah, lebih kurang seperti itu proses pewarnaan, rigging, dan skinning. Nah, sekarang kita tinggal render. Kalau hasilnya seperti ini terakhirnya, nah, kita klik kamera untuk melihat hasil view-nya. Kemudian kita setting kameranya dengan cara pilih objek, ya, add object constraint, kemudian kita pilih track to, ya, kita ulangi, kita pilih yang bagian ini, yaitunya object constraint properties, kemudian kita klik lagi add object constraint, kemudian kita bagian trackingnya kita pilih track to, kemudian kita track yaitunya armaturnya, yaitunya bondnya tadi. Maka kita pilih targetnya, yaitunya armatur. Nah, sekarang kameranya sudah mengarah ke objeknya. Nah, nanti kalau seandainya objeknya kita gerakkan, maka kamera akan mengikuti kemana objek tersebut bergerak. Nah, sekarang posisinya, ya, bentar. Oke, kita satukan dulu objek set origin geometri, kita posisikan ke bagian tengah originnya. Nah, sekarang kita set kameranya, posisi kita melihat kameranya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita klik kamera, maka akan kelihatan seperti ini. Nah, sekarang kita set agar kameranya bisa di posisi objek ini. Nah, ya. Kita klik kameranya, kemudian kita add track to, kemudian targetnya adalah armatur. Nah, sekarang kalau kita klik kameranya, maka dia akan berada pada posisi menghadap ke objeknya. Apabila objeknya kita gerakkan, seperti ini, maka dia akan mengikuti kemana pergi objek ini bergerak, seperti ini. Ini objeknya kita gerakkan, maka kameranya akan mengikut kemana objek ini bergerak. Nah, setelah itu baru kita bisa render. Caranya adalah dengan klik bagian ini, output properties, kemudian kita pilih, kebetulan di sini posisinya adalah kita berada di frame
1 ya, kita berada di frame 1, maka kita mulai dari start 1, kemudian kita sampai dengan frame 2 saja, misalkan seperti itu. Sementara frame rate-nya adalah 24 frame per second. Nah, kemudian setelah didapatkan seperti itu, kemudian tempat penyimpanannya di mana kita mau simpan, misalkan di posisi di C, foldernya TMT, bisa saja kita ganti dengan folder lain, misalkan folder latihan pewarnaan, latihan pewarnaan, dan rigging. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tentukan tempat penyimpanan, kemudian kita pilih accept seperti ini. Setelah kita pilih accept, nah file formatnya kita tentukan apakah PNG. Di sini ada pilihannya, ada dalam berbentuk video, BMP, dan segalanya. Nah, misalkan kita pilih dalam format PNG ya, PNG. Kemudian setelah kita pilih formatnya, warnanya adalah misalkan RGB atau RGBA. Kemudian baru kita render dengan cara pilih render, kemudian kita pilih render animation. Nah, proses render sudah selesai. Nah, filenya ini, hasil dari render ini akan tersimpan pada file kita tadi, yaitu di file C, di drive C, di TMT, di latihan pewarnaan. Nah, ini hasilnya. Sehingga hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, itu berkaitan dengan materi kita, rigging, pewarnaan, rigging, dan skinning. Oke, jadi mungkin itu materi kita berkaitan dengan materi pertemuan ke-11 ini. Selanjutnya kita akan lanjut di materi kita berikutnya di pertemuan berikutnya. Oke, jadi untuk hari ini mungkin itu materi kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.